wa fathah di lafaz aba, dan wa taqlil dibaca di lafaz al-kafirin, membaca dengan taklil, baca atul ya. Wa idh qulna lil mal wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ya apa? Abanya kan fathah ya. Yang Ya, jelas aba, oh, aba ya, dengan aba fathah. terus al kafirnya taklil. Baik Ustaz, Oke, aba ke ke kalau imalah kefirin, ya, kalau taklil ke kefirin. baik Ya, Ustaz. silakan diulang Waras. Bacaan warosh dengan abanya dibaca fathah ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Warash bitulil muttasil wal munfasil wa tawassud badal. Li'at wa tawassud badal wa taklil aba dan al-kafirin, sama-sama taklil ya. Li'adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Waras bitulil muttasil wa munfasil wa tulil badal. Al-badalnya dibaca tul dan fathah di aba wa taklil dan al-kafirun. لآدم فسجدوا إلا إبليس itu lima fasil aba aba wastakbara wa kana minal kafirin. Warash bitulil muttasil wa munfasil wa tulil badal wa taklil di lafat aba dan wal kafirin, wa taklil di lafat abanya. لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Warash bitulil muttasil wal mursil wa tulil badal wa taklil aba dan wal kafirin yang tadi ya. Terakhir hamzah, lewat hamzah bitulil muttasil wal munfasil wal imalah di lafat abe, di lafat aba ya, riwayat hamzah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis abe wastakbara wa kana minal kafirin. Berikutnya ayat Al-Baqarah 35 ya. Next. Slide-nya next. Ayat 35. Tahlilul qiraatnya di lafaz ya adamu, yaitu madul munfasil ya. Akhir secara jelas. Adamu madul munfasil. Uskun anta as-sakinul mafsul. Waras bin nakal. Khalaf bitahqiq wasakta. Al-bakun bitahqiq. Haitsuma syi'tum. Haitsuma syi'tuma ditwam kabir. Haits syi'tum. Haituma. As-susi bit wa misa bishin mal qasdi dengan dua harkat wa tawsud wa tul bil arid bil wa al bakun bil izhar. Dapat syi'tuma hamzah
sakinah filamil kalimah. Hamzahnya disukun ya. Asusi biibdal al-hamzah ya waslan waqfan. Dibaca ibdal hamzahnya. Hamzah, Imam Hamzah, riwayat Hamzah, Hamzah, Imam Hamzah ibdalil Hamzah indal waqfi. Kalau waqaf, Al-Bakum bitahqiqil Hamzah. Membaca Hamzah dengan jelas. Pertama bacaan kolun. Next. Ya, selainnya di next. Ya. Ada 8 bacaan di sini ya. 8 bacaan. Kita praktek. Yang pertama kolun biqasdil munfasil. Begitu juga dengan Ad-Duri fil wajhil ula dan Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Figurnya As-Susi Bikoslin munfasil membaca 2 harakat munfasil dan itwam wa ibdalil hamzah fi hais syi'tuma di lafaz hais syi'tuma dibaca dengan hais syi'tuma. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Qaulun bitawassut munfasil. Begitu juga dengan riwayat Ad-Duri wajah kedua dan Ibnu Amir wa Asim wal Kisai. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Warash bitulil munfasil dan membaca qasar mad badal dan membaca an-nakal di as-sakinul mafsul. As-sakinul mafsul berarti di lafaz uskun ya, di lafaz uskunnya ini ya. Ya ya Adamus. As-sakinul mafsul uskun ini di contohnya gimana Ustaz? Uskunanta, uskunanta. Uskunan tak Ya kan uskun anta. Sukun di depannya ada hamzah. Jadi harokat hamzah pindah ke sukun, ya baik, hamzahnya hilang. baik Ustaz. Uskunan. Eh, bacaan waros ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Berikutnya kholaf fil wajhil ula bitulil munfasil dengan membaca aktul al munfasil wa tahqiq fi sanin masul wa ibdalil hamzah fi syi'tuma membaca dengan syi'tuma. Begitu juga dengan Imam Khallat ya. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Berikutnya kholaf bitulil munfasil wasakta ala sakinin mafsul fil wajah tsani wa ibdali hamzah syi'tuma membaca dengan syi'tuma ketika waqfan ya ketika waqaf. Wa qulna ya Adam uskun
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Warash seperti tadi yang pertama, sekarang membaca dengan tawassut badal. Wa qulna ya wa qulna ya Adam uskun anta. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sekarang dengan tulil badal. Slide-nya dipasin ya, sama ayatnya slide-nya. Oh ya, slide-nya coba di next ini. Mana Mas Fani ini? Ya, next lagi. Belum Tinggal ayat terakhir. sebelum ini, sebelum ini. Berarti ya tinggal yang terakhir. Wa qulna ya Adamu uskun wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Untuk ayat berikutnya 36 sama 37 akan disampaikan oleh saudara saudari Wafa Amatullah. Kepadanya dipersilakan. Oke. Untuk di ayat 36 saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Di sini ada fa'azallahuma, eh, Hamzah dibacanya nanti akan takhfiful lam. Jadi dibacanya fa'azallahuma. Untuk sisanya dibacanya normal ya seperti kita biasanya. Lalu yang kedua ada fihi. Fihi ini haul kinayah. Untuk Ibnu Katsir dibacanya nanti bisilatiha il kinayah yaitu fihi. Yang lainnya tetap fihi, hinya pendek. Lalu ada baca ba'dukum sama walakum. Ini nanti berlaku mimul Ibunya jamak. itu Rono. Tapi lo harus Arab Saudi. Dan Mimul aku jamak sampai pembela mutaharrik. untuk mengira lewat kenduran. Nah, ini berkata gitu tuh kata menurut. Lalu selanjutnya ada bacaan aduun sama mustaqorrun. Enggak nanti Nanti ini yang ba'dukum walakum itu kan kalau di buku Manbaul Barokat itu kan jaliyun ya, dianggap udah jelas ya. ya, Ya, tapi nanti kalau bisa diulang lagi atau di cross check lagi. Yang membaca silah siapa, yang membaca sukun silah siapa, yang membaca ya, oh ya, ya nanti dicek lagi ya. Pokoknya ya, ada kalau kata-kata maklum, jaliyun itu harus diuraikan ya. Ya, oh ya, kalau ya, kenapa di buku dikata-kata jaliyun karena memang sudah dibahas berkali-kali di buku kalau di buku ya. Tapi kalau dalam presentasi nanti atau nanti kan ini kan membuat tugas juga ya. Jadi nanti jangan jangan menggunakan kata-kata jaliyun tapi diuraikan. Ya, lanjut. oh ya. Aduun mustaqarrun. Aduun mustaqorrun untuk khalaf nanti dibacanya tidak memakai gunah. Ya, ada bil gunah, lalu yang lainnya memakai gunah. Lalu di sini fil ardi
lamu ta'rif. Warosh nanti dibacanya binakal fil ardi. Lalu kholaf disakut kaulan wahidan, nanti ada jedanya fil ardi. Terus kholat disakut dua tahqiq. Nanti ada yang pakai sakit, ada yang ditahqiq ya, yang biasanya fil ardi. Lalu yang al-bakun sisanya menggunakan tahqiq. Lalu wa mata'un ilahin asakin al-mafsul. Warosh nanti memakai binakal, yaitu disambung ya. Terus kholaf bitahqiq wasaket, lalu yang lainnya bitahqiq. Next slide. Oke, Ustadz Afwan nanti saya butuh dibantuin ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai yang kolun dulu, ya seperti bacaan kita biasa. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu warosh binakal ala al wasakin mafsul. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض saking mafsulnya gimana ya Ustadz? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'unila. Mata'unila. Nah, itu. Mata uni, oh ya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Wa mata'unila. Wa Hamzanya mata hilang. oh wa mata'un Ya, ilahin. gitu. Wa mata'un ilahin. Oke. Lalu yang kolun bisilati mimil jama'. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu Ibnu Katsir bisilatiha il kinayah wasilah mimil jama'. Jadi fihinya disambung ya ketika Oh iya, mempraktekkan silahnya. Lanjut. oh iya. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu yang khalaf ini fa'azalahuma. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Kemudian ya khalaf wajhu tsani mislu ma taqaddam lakin ma'a sakit fi sakinil mafsul. فأزلهما Hmm? الشيطان فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعض وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ولكم في مع سكت ولكم في bentar. Kok bingung ya? Walakum fil Oh iya. ardi mustaqarrun wa mata'un.
Oh, Ila ohnya di hin. jeda ya Ustadz. Ya, sakta kan sakta. Oh ya, iya. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع Bila guna. إلى Mustaqorrunya bila guna. Oh Kholaf kan. iya Tadi betul. kan di sini kan idgham bi gunnah itu ada dua ya. Aduwwun walakum, tapi kan tadi di adunya berhenti jadi nggak berlaku. Berarti tinggal mustaqorru. Nah, mustaqorru itu kan yang lain membaca mustaqorru kecuali kholaf idgham Oh tapi bi adamil gunnah. oh iya benar-benar. Mustaqorru wa mata'un. Oh iya benar-benar. Berarti tadi yang ini salah ya? Tadi Yang pertama nomor ya lima. terlewat Iya ya. Ya deh, betul. nggak apa-apa, yang langsung kedua aja yang wajah Iya. sakat ya. Oke ya ya. Oke. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kemudian ya kholat masih memakai fa'azalahuma tapi sakit ala al ma- ma'al gunnah. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولك ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Kemudian khalat lagi misal ma taqaddam lakin ma'a tahqiq ala al. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Oke, selanjutnya next ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Fatalaqa dzatul ya warosh bil fathi wa taklil dibaca fatalaqa dan wa taklil fatalaqa. Kemudian hamzah wal kisai bil imalah. Imalah tuh berarti fatalaqe fatalaqe kemudian al bakun menggunakan fathah. Lalu fatalaqo Adam, ko Adam ini merupakan mad munfasil. Ya. Lalu Adamu ini mad badal. Kemudian Adamu mir rabbihi sama innahu huwa al idgham fihim. Nanti asusi dibaca menggunakan idgham. Jadi nanti eh, Adamu nanti munya ini di berubah menjadi sukun berarti dibacanya Adam mir rabbih. Kemudian yang lainnya dibaca secara jelas. Lalu yang innahu huwa ini nanti juga hunya diubah menjadi sukun, nanti dibacanya innah huwa. Kemudian fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat Ibnu Katsir nanti dibacanya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatung menggunakan dhammah tanwin. Kemudian yang lain normal menggunakan kasroh tanwin. Lalu terakhir ada alaihi innahu yaitu haul kinayah. Ibnu Katsir dibacanya bisilati ha'il kinayah waslan kemudian lalu yang lain biadami silah. Next slide. Oke, untuk yang pertama yaitu bacaan kolun. Because ilmun fasil menurut jama'ahu ad-duri. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian asusi because ilmun fasil wal idgham fi adami rabbihi wa innahu huwa.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Ibnu Katsir binasbi Adam warof'i kalimatun wasilatuha il kinayah alaihi. Fatalaqqa ini masih qasar ya Ustadz. Munfasil loh. Ya, Ibnu Katsir itu munfasilnya qasar. Qasar ya. Iya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian qaulun bitawassut munfasil ya benar jama'ah wa ad-duri. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian warosh bi fathi dzatil ya wa tulil munfasil wa qasdil badal. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Warosh mislu ma taqaddam lakin ma'atulil badal. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan warosh yang ketiga ini bitaklili dzatil ya ma'atawassut. Oh ya. Ma'atawassut. Fatalaqqa Fatalaqqa bentar. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang ke-8 masih warosh tapi ma'atulil badal. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan yang diimalah dzatil ya ma'atulil fasil. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang terakhir Al-Kisai ma'atawassutil munfasil. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sudah selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rosti. Baik, terima kasih Kak Wafa. Untuk tafsir ijmali dalam surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 37 adalah bahwa Allah menceritakan kepada Rasulnya tentang bagaimana para malaikat segera melaksanakan perintah Tuhan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam ketika diperintahkan. Sementara iblis menolak perintah tersebut dengan kesombongan dan kekafiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga serta memperbolehkan keduanya menikmati rezeki yang luas di dalamnya tanpa kesulitan apapun. Namun Allah Subhanahu wa taala mengecualikan satu pohon tertentu dan melarang keduanya untuk mendekatinya. Jika mereka melakukannya, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas.
Kemudian setan menjerumuskan, next Mas Fani. Kemudian setan menjerumuskan keduanya ke dalam kemaksiatan dengan membisikkan godaan kepada mereka, sehingga menjadi sebab keluarnya mereka dari kenikmatan yang sedang mereka rasakan. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk turun ke bumi, tempat di mana mereka akan muncul permusuhan di antara mereka. Di bumi itu mereka akan hidup darinya, dan ketika mati berada di dalam kubur hingga hari kiamat. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam beberapa kalimat yang dengannya ia dapat bertaubat dari kesalahan yang telah dilakukannya. Adapun mengucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Tafsir ijmali ini diambil dari sumbernya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Asyur, dan tafsir As-Sa'di. Kemudian selanjutnya munasabah surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 37 akan dibaca oleh Mas Fani. Baik, terima kasih Kansa. Nah, adapun munasabah surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 37, nah ini sebenarnya rangkumannya. Nah, ayat ini merupakan kelanjutan dari kisah penciptaan manusia di mana Allah memberikan penghormatan nyata kepada Nabi Adam setelah sebelumnya membuktikan kecerdasan beliau. Kisah ini mengandung pesan mendalam mengenai bahaya hasad atau iri dengki sebagaimana dicontohkan oleh iblis yang menolak bersujud karena merasa iri terhadap kedudukan Adam. Kemudian atau sebuah peringatan keras bahwa penyakit hati dapat menghapuskan amal ketaatan yang telah dibangun selama ribuan tahun dalam sekejap. Kemudian terdapat pesan optimisme dari ayat ini. Meskipun manusia adalah tempatnya salah dan lupa, Allah senantiasa menyediakan jalan pulang yang luas melalui pintu taubat bagi siapapun yang bersedia mengikuti petunjuknya. Peristiwa ini juga mempertegas perbedaan mendasar antara karakter Nabi Adam dan iblis dalam menyikapi kesalahan. Jika iblis terjebak dalam kesombongan, menyalahkan takdir, hingga akhirnya terkutuk selamanya, maka Nabi Adam memilih jalan kerendahan hati dengan mengakui segala atau kesalahan diri sendiri, sehingga beliau mendapatkan ampunan serta kemuliaan. Lebih jauh lagi, proses taubat ini merupakan bekal spiritual yang esensial sebelum Nabi Adam mengemban tugas berat sebagai khalifah di bumi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Syauqi sebagai moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelas C. Berikutnya silakan untuk teman-teman kelas D. Ya, dilanjut kelompok 1 ya berarti ya. Ya, baik Ustadz. Ini satu. Silakan. Nanti saya ngasih ngulasnya di akhir aja ya. Baik Ustadz. Ada beberapa catatan yang saya catat ini. Yang bertugas kelas A siapa ya? Teman-teman kelas A. Ustadz Ari Andika, Ini sih. Ustadz Nurul Haq, terus Ibu Mariatul Kiftiah sama Jihad Adam. Ustadz Ari Andika,
Iya Ustadz, menunggu Ustadz Nurul Haq Oh, baik-baik. dan Ibu Maria Telkifti. Oke, kalau gitu saya masuk ya. Maksudnya untuk ngisi untuk catatan, menyampaikan catatan yang tadi. Eh, baik, secara keseluruhan baca bagus ya. Cuma gini, di sini kan satu kelompok itu ada 4 orang ya. Nah, 4 orang ini dan tugasnya pun ada 4 ayat sebetulnya ya. Nah, maksud saya nanti oke lah kalau untuk presentasi nggak masalah. Cuma kan nanti ayat-ayat ini kita akan jadikan untuk tugas UAS dan UTS juga gitu maksudnya. Ya, tugas UAS dan UTS. Jadi satu orang itu nanti ditugaskan satu ayat aja. Ya, nanti teman-teman untuk UASnya itu voice note saja di ayat ya. Jadi satu orang itu minimal satu ayat ya yang akan dipraktekkan. Apakah itu nanti tahlilul qiraatnya dan praktek jamak qiraatnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga nanti apa yang dibaca itu ditulis dengan tulisan tangan saja ya. Nah, itu saya mencoba mencari tugas UAS dan UTS yang kira-kira mudah lah gitu loh. Karena kita ini kan perkuliahan ya harus ada nilai UAS dan UTS-nya ya. Jadi ya kalau ya jadi judulnya aja kan judul mata kuliahnya aja kan tatbik qiraat berarti kan memang harus praktek gitu. Alismu ya dulu alal musamma itu. Jadi jadi sebisa mungkin nanti untuk tugas UAS sama UTS-nya itu seperti itu ya. Nah, dengan catatan tadi kalau memang ada istilah-istilah jaliyun atau ma'lumun itu nanti diuraikan, dicek di ayat sebelumnya yang memang membahas dengan kaidah usuliyah yang sama. Itu yang pertama. Jadi satu ayat itu ketika dipresentasikan itu kan ada tahlilul qiraat, ada jam'ul qiraat, ada tafsir ijmali. Nah, sebisa mungkin juga ada pengaruh pengaruh perbedaan qiraat terhadap penafsiran ayat. Nah, di ayat 34 sampai 37 ini yang terlihat ada perbedaan atau ada pengaruh penafsiran itu ada di ayat 36 dan di ayat ke-37. Di kata fa'azallahuma dengan menjadi fa'azallahuma karena dalam kaidah ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika satu kata bertambah huruf, maka akan bertambah makna yang ditimbulkan. Misalnya di kata-kata fa'azallahuma. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir atau kita buka kitab Hujjatul Qiraat, itu akan terlihat pengaruh atau perbedaan perbedaan penafsiran ya dari bacaan qiraat yang berbeda. Misalnya di sini. Nah, tadi kan yang membaca fa'azzalahuma itu adalah Hamzah, Al-Baqun membaca dengan fa'azzalahuma. Nah, di sini fulanan
an mawdi'ihi idza nahaw anhu wa zala. Qala fa'azallahuma min wa zillah. Nah, kalau fa'azallahuma itu kan biasa kita terjemahkan bahwasanya fa'azallahuma syaitan. Syaitan itu menggelincirkan keduanya. Nah, menggelincirkan keduanya. Syaitan menggelincirkan. Nah, kalau fa'azallahuma itu diterjemahkan atau maknanya berubah menjadi menjauhkan. Nah, menjauhkan. Kalau kita buka beberapa kitab tafsir, sebentar saya lihat. Nah, mana sih? Mengeluarkan ya, mengeluarkannya. Nah, laqad afadat qira'at fa'azzallahuma asy-syaitanu anha anna syaitan tusabbibu fi iqa'ihima fi zillah wa hiya al-khati'ah min khilalil akli min asy-syajarah al-manhi anha biqaulihi ta'ala wa la taqrab dan seterusnya. Nah, kalau fa'azzalahuma wa afadat qira'atu fa'azzalahuma anna syaitan tusabbibu fi ib'adihima. Kalau tadi apa menjauhkan keduanya dari surga. Nah, artinya apa? Ada dua implikasi makna yang berbeda. Tetapi makna yang berbeda ini masih bisa dikompromikan, tidak kontradiktif gitu. Nah, karena nanti memang ada sejenis seperti ini. Jadi kan kalau kita buka apa? Kalau kita buka pendapatnya Imam Ash-Shawqani atau dalam kitabnya itu mengatakan bahwasanya qiraat itu terbagi menjadi perbedaan qiraat itu terbagi menjadi tiga kalau ditinjau dari pengaruh dalam penafsiran. Bacaannya beda, maknanya sama. Nah, itu biasanya bacaan-bacaan yang berbeda yang dalam ranah lahjah. Kayak tadi misalnya tadi bacaan mim jama, bacaan taklil imala itu tidak memberikan pengaruh terhadap makna. Karena itu hanya sekedar terkait dengan makna saja. Ada bacaannya berbeda, kemudian maknanya berbeda, tetapi maknanya ini bisa dikompromikan. Seperti ini. Seperti antara bacaan fa'azallahuma dengan fa'azallahuma. Atau nanti kalau yang tadi ayat 37 antara fatalaqqa adama min rabbihi kalimatin fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatun itu nanti ada maknanya walaupun berbeda tapi maknanya bisa dikompromikan. Atau misalnya maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Yang satu bermakna malik raja, malik pemilik. Nah, kan antara bahwa setiap raja itu mempunyai rasa memiliki. Nah, itu kan makna ini tidak kontradiktif gitu. Adapun nanti ada bacaannya beda. Yang ketiga, bacaannya beda, maknanya beda, dan maknanya ini kontradiktif. Nah, ini biasa kita temukan pada ayat-ayat hukum yang memang itu diistinbatkan oleh para ulama-ulama fikih. Kenapa produk hukum pada akhirnya itu berbeda? Karena memang mempunyai dampak hukum yang berbeda. Kayak misalnya di ayat Al-Maidah ayat 6 atau misalnya terkait dengan membasuh kepala dan lain sebagainya atau terkait dengan yang pernah dijelaskan sama Kiai Ahsin kemarin ya terkait dengan wala taqrabuhunna hatta yathurn itu kan memberikan implikasi makna yang berbeda. Nah, yang selanjutnya tadi fatalaqqa yang selanjutnya itu adalah fatalaqqa adamu mir rabbi kalimatin. Sebentar ini ada telepon yang masuk sih. Ya, fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin. Adamu menjadi fa'il, kalimatin menjadi maf'ul. Nah, bacaan Ibnu Katsir
adama menjadi maf'ul, kalimatun menjadi fa'il muakhar. Itu kan akan memberikan implikasi yang berbeda kan? Misalnya gini, fatalaqqa Adamu. Adam menjumpai kalimat, maf'ulnya kan kalimat ya. Kalimat itu ditafsirkan kan kalimat-kalimat pertaubatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Artinya dari sini kita bisa, ketika seseorang ingin bertaubat, maka itu adalah kemauan dari diri sendiri sesuai dengan qiraat yang ada pada ayat ke-37 ini. Tapi kalau patalak Adam itu menjadi maf'ul, kalimatunnya menjadi fa'il, berarti bahwa seseorang yang bertaubat itu pada dasarnya itu adalah itu kehendak Tuhan. Karena kalimatunnya ini yang menjumpai Nabi Adam. Nah, jadi terkesan ya, kalau boleh saya bilang itu agak kontradiktif sih sebetulnya. Kalau yang tadi Adam menjadi fa'il, kalau ini menjadi maf'ul gitu. Itu ada implikasi. Nah, makanya teman-teman nanti kalau memang mau melihat seperti itu, mau melihat penafsiran yang memang ada pengaruhnya, qiraat yang mempunyai pengaruh dalam penafsiran itu bisa dibuka kitab-kitab Hujjatul Qiraat. Ada karya Hujjatul Qiraat, ada Ibnu Kholawai, ada Hujjatul Qiraat, ada Ibnu Zanjalah, ada nanti punyanya Al-Qaisi juga ada. Jadi ada beberapa para ulama-ulama yang memang berusaha mengungkap eh, alasan baik alasan secara pengaruh terhadap penafsiran ataupun nanti secara lahjah ya, itu akan diungkapkan oleh beberapa para ulama yang mempunyai karya tentang Hujjatul Qiraat. Itu mungkin sementara sudah ada yang presentasi? Kelompok 1, kelas A. Saya persilahkan. Belum ada. Kalau pesertanya ada nih, Ustaz. Orangnya ada. Teman-teman, kelas A siap presentasi? Halo. Belum ya. Saya lanjutkan ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Ngisi waktu. Nah itu ya. Jadi makanya di beberapa penelitian-penelitian atau riset-riset yang belakangan ini itu membahas berusaha mengungkap pengaruh tafsir terhadap ayat-ayat, misalnya ada tulisan pengaruh tafsir terhadap pengaruh qiraat terhadap ayat-ayat gender. Nah, berarti kan nanti kan ayat-ayat yang terkait dengan gender yang memang ada perbedaan qiraatnya seberapa jauh itu memberikan dampak hukum. Atau misalnya kemarin Pak Kiai ya, Pak Kiai Ahsin itu ada ada seminar, kebetulan saya yang membuat makalahnya, itu terkait pengaruh perbedaan qiraat terhadap moderasi beragama. Nah, itu terhadap moderasi beragama. Ya, karena kan sekarang itu lagi digalakan atau lagi dikampanyekan terkait dengan moderasi beragama. Maka apakah ada hubungannya? Ya sebetulnya sih kalau kalau mau dicari-cari ya ada saja sebetulnya, bahwa ketika kita moderasi itu kan, kalau Imam Ghazali itu kan la ifrat wala tafrit itu ada di tengah-tengah, wasatiyah lah. Nah, eh, hal pertama sebetulnya hal pertama yang yang unsur pertama yang terkait dengan moderasi beragama itu adalah kita mengakui perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama yang itu memang sifatnya itu adalah verbal dan itu adalah wahyu, itu adalah kita mengakui adanya qiraat sab'ah, perbedaan qiraat. Dari situ saja kita sudah belajar untuk belajar terkait dengan mengakui adanya perbedaan. Kan salah satu unsur dari moderasi itu adalah kita belajar atau bagaimana kita mengakui adanya perbedaan. Maka kita kita sendiri ini sudah terbiasa dengan adanya perbedaan. Maka perbedaan yang ada dalam qiraat itu nggak bisa disatukan. Perbedaan itu tidak bisa disatukan, tetapi perbedaan itu bagaimana kita menyikapinya. Maka dalam aspek qiraat, bagaimana kita memahami kaidah-kaidah dan farsul huruf yang ada pada tiap-tiap imam dan para perawi,
selanjutnya kita mempraktekannya dan berusaha kita memahami tadi apalah kan bahwa perbedaan qiraat itu bukan hanya semata-mata perbedaan cara baca, tetapi jauh di balik itu bahwa ada dampak makna yang ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan itu. Maka tadi saya katakan kenapa para imam-imam fikih itu bisa berbeda ketika istinbat hukum karena memang mereka mengambil dalil atau mengambil kiroat yang berbeda. Ketika bacaan itu berbeda, maka akan muncul dampak hukum yang berbeda pula. Maka nanti di tiap di kitab maka di mata kuliah S3 itu kan ada uraian kiroat pada kitab-kitab tafsir. Nah, maka nanti itu lebih spesifik lagi bagaimana para mufassir menggunakan kiroat dalam kitab tafsirnya. Nah, karena kan perbedaan kiroat itu bukan hanya sekedar perbedaan lahjah, tetapi juga ada perbedaan-perbedaan farsul huruf. Nah, maka kan ketika kita di sini kita di semester 2 di S2 ini dalam rangka bagaimana kita bahwa bukan dalam rangka menjadi ahlul qiraat karena memang eh, minimal kita tahu lah bahwasanya ada bacaan-bacaan yang berbeda di samping bacaan yang biasa kita baca. Maka sebisa mungkin kita menggunakan karyanya Kiai Ahsin terkait dengan kitab Manbaul Barokat Fisabil Qiraat. Ya mohon doanya teman-teman mudah-mudahan ini bisa segera dirampungkan sampai 30 juz. Sudah ada? Ustadz ingin bertanya dulu. Ya silakan. Berarti tadi sistematikanya setiap ayat itu tadi kan udah ada tahlil kiroatnya, jamul Jamul kiroatnya, qiraat. langsung Tafsir ijmali. tafsir ijmalinya dan pengaruh terhadap penafsirannya. Berarti tiap ayat itu dijabarkan per ayat gitu. Ya, idealnya gitu. Idealnya tiap orang itu membahas satu ayat dengan 4 aspek itu gitu. Iya. Jadi semuanya praktek, semuanya menguraikan 4 aspek itu. Karena kan nanti pada akhirnya untuk UAS UTS-nya itu kan satu orang satu ayat itu kan. Nah, tapi untuk yang unsur yang keempat tadi yang pengaruh qiraat terhadap penafsiran itu tidak semuanya ayat ada. Ya paling nanti ayat-ayat yang terkait dengan farsul huruf. Kayak tadi kan farsul huruf itu ada di ayat 36 dan ayat ke-37. Ayat ke-34 dan 35-nya itu tidak ada farsul huruf. Hanya perbedaan kaidah usuliyah saja. Nah, perbedaan kaidah usuliyah itu biasanya itu tidak ada pengaruh terhadap penafsiran. Hanya kalau memang mau diungkapkan misalnya kalau qiraat idgham ini biasanya dulu itu lahjahnya atau lughahnya lughah siapa gitu. Ya, maka kitab yang saya rekomendasikan itu misalnya kitab Hujjatul Qiraat. Hujjatul Qiraat itu ada dua ada punyanya Ibnu Khalawai, ada punyanya Ibnu Zanjalah. Silakan nanti teman-teman bisa download di Google ada ya. Begitu, Ibu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Maaf bila bertanya tadi, Ustaz kitab apa ya tadi? Kayaknya lumayan deh. Yang tadi Ustaz tampilkan. Nah, kalau itu kitab apa ya itu? Coba saya lihat, saya juga lupa nama kitabnya. Itu kayaknya karya disertasi atau tesis itu. Bisa di-download juga sih. Saya buka covernya ya. Bentar. Nah, ini kayaknya ini karya ini kayak disertasi kalau nggak salah ini. Tafsirul Quran bil qiraatil Qur'aniyah al-ashar min khilali suwar al-Fatihah wal Baqarah wal Imran. Ini Al-Jami'ah Islamiyah di mana ini? Di Gaza, Palestina ya. Kuliah Usuluddin, Qismu Tafsir Al-Quran wa Saya juga download kok ini. Atau misalnya kita
Hujjatul qiraat ya. Nah, ini hujjatul qiraat. Bentar saya share. Ini soalnya saya belum bisa download karena nih internet di rumah saya juga lagi agak lemot ini. Terus tadi saya terlempar terus ini. Nah, ini hujjatul qiraat ini ya. Ini karya Ibnu Zanjalah ini ya. Nanti itu diuraikan tuh per ayatnya itu. Bacaan yang berbeda. Kayak misalnya pola penjelasan beliau itu misalnya kayak misalnya gini. eh yang bisa dibuka aja nih ya. Kayak ini ada bacaan wa hujjatuhum. Nah, hujjah mereka. Jadi nanti nah kayak Maliki Yaumiddin nih. Wa hujjah Qur'al baqun bi ghairi alif wa hujjatuhum al-Malik al-Quddus wa Malikin Nas wa hujjatun ukhra ada secara riwayat. Di sini diuraikan gitu. Dan hujjah yang lain. Nah, itu kita bisa 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 diajak jalan-jalan sama penulisnya dari aspek ilmu lahja, ilmu bahasa, ilmu tafsir. Di situ juga nanti hujahnya macam-macam. Gimana kelompok satu? Karena kita masih ada satu termin lagi nih untuk teman-teman kelas B dan kelas D ya. Eh, Iya, baik. Ustadz, maaf atas keterlambatannya. Karena PPT di PPT kami itu untuk kitab apa kitab yang kirat itu tidak terinput, Ustadz. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Kalau untuk prakteknya bisa. Insya Allah bisa, Ustadz. Langsung saja nggak apa-apa langsung saja dimulai. Oh, Al-Baqarah ayat berapa? ayat 9 sampai 12, Ustadz. 9, 10, 11, 12. Ya, oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat 9, insya Allah saya sampaikan di situ ada untuk tahlil qiraatnya, untuk kolun itu di langsung bacanya, Kan Ustadz. jadi disebutkan dulu ada di kata apa, bagaimana imam yang tujuh dalam membaca gitu. Kan apa ayatnya apa? Yukhadi'un Allah ya. Baik. Yukhadi'un Allah. Eh, untuk tahlil qiraatnya dari kata amanu, untuk warash itu ada bacanya ada 3, ada yang qasar, ada tawasud, dan ada tul. Untuk bakun itu tuh dengan qasar. Terus yang kedua dari kata wama yakhda'una. Untuk Imam Nafi' dan Ibnu Katsir, Ibnu Ibnu Umar itu dibacanya dengan wama yukhadi'una. Dan untuk Ibnu Amir itu dibacanya dengan wama yakhda'una. Terus yang ketiga itu ada perbedaannya itu ada di kata illa anfusahum. Untuk Qalun dan Aduri itu dibacanya dengan qasar dan tawassut. Untuk Ibnu Katsir dan As-Susi itu dibacanya dengan qasar. Untuk Warash dan Hamzah itu dibacanya dengan tul. Untuk Al-Baqun itu tuh ada Ibnu Amir, Asim, dan
Kisai itu dibacanya dengan tawassut. Baik, untuk ayat 9 dulu, bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dengan qalun itu membacanya wa ma yukhadi'una, qasar, terus mimnya disukunkan. Berarti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus yang kedua dari qalun Ibnu Katsir itu dibacanya wa ma yukhadi'una dan dibaca qasar serta silah mim jamak. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus yang ketiga qalun dari Ad-Duri itu dibacanya wa ma yukhadi'una dan tawassut munfasil serta sukun mim jamak. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau dari qalun Ibnu Katsir yang keempat itu dari qalun membacanya wa ma yukhadi'una dan tawassut munfasil serta silah mim jamak. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus yang kelima dari Warash qasar badal wa ma yukhadi'una dan tul munfasil. yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus yang keenam Ibnu Amir membacanya wa ma yakhda'una dan tawassut munfasil. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus yang ketujuh dari Hamzah membacanya wa ma yakhda'una dan tul munfasil. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus untuk Warash itu membacanya ada yang 4, ada yang 6 harakat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Untuk tafsir ijmalinya ayat 9 sedikit saya bacakan. Untuk terjemahnya itu di unmute itu Nurul Suharti itu. baik, apa Ustadz?
Lanjut. Tadi ada yang berisik ya. Baik. Untuk tafsir ijmalinya ayat 9, itu tuh terjemahnya kan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidaklah menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Untuk tafsir ijmalinya, dengan kejahilan, mereka meyakini bahwa mereka telah berhasil memperdayai Allah dan orang-orang mukmin dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Sebab akibat buruk dari tipu daya mereka itu hanya berbalik kepada mereka sendiri. Dan karena parahnya kebodohan mereka, mereka tidak menyadari hal tersebut dikarenakan rusaknya hati mereka. eh untuk perbedaan qiraat itu tuh ada dari wam wama yuh wama yakhda'una dan ada yang wama yukhadi'una. Di situ untuk kata yukhadi'un itu menonjolkan tentang sifat asli dari orang munafik itu sendiri. Kalaunya yakhda'un itu tuh bermakna berusaha menipu kaum mukminin, yang tanpa disadari itu mereka menipu dirinya sendiri. Eh, Baik, untuk ayat 10 akan dibacakan oleh Ustadz Ari. Ada beliau dipersilahkan. Baik, Bu, terima kasih. Lanjutkan ayat 10 Quran Surah Al-Baqarah. Ayat lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Tahlilul qiraat. Yang pertama terdapat pada lafaz qulubihim dan walahum mimul jam'i qabla mutaharrik. Yang pertama qalun bisukuni mimil jam'i wasilah. Fi qulubihim dan walahum dengan sukun. Yang kedua Ibnu Katsir bisilah qaulan wahidan. Fi qulubihimu. Untuk yang kedua walahum tetap sukun. Untuk al-baqun tetap bisukun. Yang kedua pada lafaz fazadahum al-alif fil fi'lil madhi ats-tsulatsiyil mujarrad. Ibnu Zakwan wa Hamzah bil imalah fazidahum. Wal baquna bil fathi fazadahum. Pada lafaz ketiga yaitu pada lafaz marodon walahum tanwin ba'dahu wawun khalaf bi'adamil gunnah marodaw walahum wal baqun bil gunnah marodaw walahum. Pada lafaz selanjutnya adzabun alim as-sakinul mafsul waras bin naqal waslan wa waqafan adzabun alim. Khalaf bitahqiq wasakat waslan wa fil waqfi bin naqli wasakat wa tahqiq. Jadi dibaca tahqiq tanwinnya tetapi dengan sakat. Adzabun alim. Khalat indal waqfin naqal wa tahqiq wa indal wasli at-tahqiq faqat. Ketika dibaca waqaf naqal dan dibaca tahqiq dan ketika wasal dibaca tahqiq saja. Adzabun alim. Ketika wasal adzabun alim. Kemudian al-baqun tetap ditahqiq. Pada lafaz kelima, pada lafaz yakdzibun terdapat farsyul huruf, yakni Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir bidhamil ya dengan dhammah ya-nya dan di fathah kafnya dan di tasdid.
dengan dal yang di kasroh al-maksurah. Yukadzibun. Bima kanu yukadzibun. Wal baqun bi fathil ya dengan ya fathah kemudian sukunil kaf wa kasridal mukhaffafah yakdibun. Thariqatul jam'i yang pertama yakni wajah Imam Qalun bisukuni mimil jam'i dengan sukun untuk semua mimnya dan lafat yukadzibun dengan farsul huruf. Wang daro jama'ahu Abu Amr wa Hisham. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Baca kedua Imam Asim bisukuni mimil jam'i wa yakdzibun tanpa farsul huruf. Wang daro jama'ahu al-Kisai. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Imam Warash yang ketiga bin naqal dan lafat yukadzibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Yang keempat Ibnu Zakwan bil imalah pada lafat fazadahum dan farsul huruf pada lafat yukadzibun. Fi qulubihim maradun fazidahumullahu maradah walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Yang kelima khalaf bil imalah pada lafaz fazadahum wa adabil gunnah wa adamis sakat pada lafaz adabun alim. Kemudian sakinul mafsul dan lafaz yakdzibun tanpa farsul huruf. Fi qulubihim maradun fazidahumullahu maradah walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Salaf mithlu ma taqaddam walakin ma'asakat fis sakinil mafsul. Fi qulubihim maradun fazidahumullahu maradah walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Kholat bil imalah wal gunnah wa tahqiq kemudian fi sakinil mafsul dan tanpa farsul huruf. Fi qulubihim maradun fazidahumullahu maradah walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang terakhir, wajah kedua dari kolun adalah silatu mimil jam'i dan farsul huruf pada lafaz yukadzibun. Wandaraja ma'ahu Ibnu Katsir. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahumu adabun alimun bima kanu yakdzibun. Selanjutnya tafsir ijmali pada ayat 10. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit, yakni penyakit bimbang dan munafik. Penyakit ini bisa membuat hati menjadi mereka sakit, dalam arti membuatnya menjadi lemah. Kemudian pada lafaz fazadahumullahu maradah, kemudian Allah menambah penyakit mereka, yakni dengan Al-Quran yang diturunkan karena mereka mengingkarinya. Pada lafaz walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih, yakni siksa yang menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, disebabkan apa yang dahulu mereka dustakan. Dibaca tasdid pada huruf dalnya yukadzibun.
Ya, ini mendustakan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dibaca takhfif, ya ini yakdzibun, artinya mereka berdusta dalam pernyataan mereka, sedangkan Allah telah berfirman. Kemudian terdapat eh, pengaruh pada penafsiran pada ayat ini. Izin maaf Ustadz, ini udah jamnya teman-teman kelas D sama kelas B. Baik, Ustaz. Ustadz, apa Ustadz Arfi bagaimana? Eh, kelas A dan kelas A ini 2 ayat lagi ya? Iya Ustadz. 2 ayat lagi, Ustaz. Ya, tapi ini kelas B sama D sudah masuk ya? Iya karena udah jamnya Ustadz. Ya, betul. Jadi gini ya, karena memang jadi nanti sisanya ya, ini mohon maaf untuk kelas A karena memang tadi ada sedikit kendala ya. Jadi nanti di apa untuk yang kelompok 1 ini nanti baik baik kelompok 1 maupun kelompok 2 untuk kelas A dan kelas C. Jadi nanti tiap 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 orang itu dapat 1 ayat ya. Baik. Disiapkan untuk tugas UAS dan UTS-nya. UTS-nya itu dalam bentuk tulisan, UAS-nya itu dalam bentuk voice note. Ya. Tapi kalau yang di kelompok 1 ini yang terlihat ada pengaruh dalam penafsiran itu adalah ayat 9 dan ayat 10 ya. Wa ma yukhadi'un sama yakzibun ya, yukadzibun. Ya, itu nanti kalau kalau ayat 11 12 itu tidak ada pengaruh dalam penafsiran. Cuma kalau memang mau tadi yang saya katakan mau diungkap aspek lahjanya ya tidak masalah, dikutip dari kitab-kitab Hujatul Qiraat. Mungkin itu ya teman-teman ya untuk termin pertama. Jadi karena memang ini sudah jam yang termin yang kedua, jadi teman-teman yang kelas A dan kelas C bisa meninggalkan Zoom tidak apa-apa ya. Jadi nanti dilengkapinya di tugas UAS dan tugas UTS-nya untuk kelompok 1 ya. Karena memang kan kendalanya kan tadi kelas A itu kan memang masih ada matkul ya. Memang masih ada matkul ya. Ya, Ustaz, Jadi dengan Pak Jiyad. iya. Jadi saya bisa tidak kan memang kan seharusnya jam 15.50 ya. Nah, tapi problemnya kalau kita mulai 15.50 nanti nggak akan kekejar untuk termin yang keduanya. Bisa bisa melewati maghrib ya. Ini saja mungkin kalau ada yang teman-teman di daerah itu pasti sudah masuk. Bukan maghrib lagi, isya ya. Nggak apa-apa ya teman-teman yang kelas A ya. Iya, nggak apa-apa, Ustadz. Ya, baik. Saya rasa terima kasih teman-teman. Oke. Terima Besok 1 kelompok ya, Pak? Untuk tetap besok minggu depan 2 kelompok ya. Baik 2 Ustadz. kelompok lagi. 2 kelompok lagi. Kemudian absensinya tolong dikirim ya ke Japri ke saya ya. Baik, Pak. Baik Oke, Ustadz. baik. Terima kasih teman-teman yang kelas A dan kelas C. Bisa meninggalkan Zoom. Sekarang kita mulai untuk termin yang kedua untuk kelas